Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto kembali bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri di kediaman Megawati di Jalan Teguh Umar, Jakarta. Pertemuan yang berlangsung 1 jam tersebut membahas realisasi kesepakatan antar tokoh dan parpol yang dinamai kelompok Teguh Umar beberapa waktu lalu di kediaman Megawati. Sekjen PDIP Pramono Anung mengatakan kelompok Tokoh Umar memberikan batas waktu hingga 9 Mei kepada KPU dan pemerintah untuk membereskan karut-marut pemilu legislatif 9 April kemarin. Jika tidak, PDIP mengancam tidak akan mengajukan capres dan cawapresnya di Pilpres mendatang. Ada 3 hal yang diminta pertanggungjawabannya kepada penyelenggara pemilu, yaitu penyelesaian kasus DPT bermasalah yang terjadi merata di seluruh Indonesia, kedua penghitungan suara melalui tabulasi nasional yang berjalan lambat, hingga kini baru sekitar 13% suara yang masuk. Ketiga, penemuan kotak suara yang tidak disegel dan hanya digembok. Kondisi ini sangat rawan manipulasi. Mendesak untuk itu diselesaikan terlebih dahulu, kalau tidak ya para tokoh yang hadir dalam pertemuan Teguh Umar itu kemungkinan tidak mengajukan calon. PDIP juga menyayangkan penolakan seluruh laporan Bawaslu tentang kecurangan dan pelanggaran pemilu ke Mabes Polri. Padahal Bawaslu merupakan satu-satunya lembaga resmi yang bisa mempidanakan pemilu kepada polisi. Kelompok Teguh Umar juga mempertanyakan belum diberikannya soft copy asli pemilu legislatif kepada seluruh parpol. Padahal soft copy tersebut seharusnya sudah diterima 1-2 bulan sebelum pelaksanaan pemilu. Sehingga bisa diketahui apakah terdapat penggelembungan atau penciutan suara pada pemilu. Menanggapi ancaman kelompok Teguh Umar yang akan memboikot Pilpres Juli mendatang, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat mengatakan tidak percaya hal itu akan terjadi. Dan hati-hati, jangan terlalu galak mengatakan curang-curang. Belum lama pemilu 2004 berlangsung. Saya punya memori yang banyak, tapi biarlah bagian dari masa lalu. Jangan banyak menguliai soal curang dan tidak curang. SB mengatakan banyak tokoh nasional yang pantas berkompetisi memperebutkan kursi presiden. Ia juga mengajak semua pihak yang berkompetisi bersaing secara sehat. Tim Liputan, Metro TV. Pak. Akan soal tanggapan mereka, tapi yang pasti bahwa kedua belah pihak berdiskusi pertama tentang bagaimana sebenarnya platform yang kita sepakati, ya kan? Nah, setelah itu baru kita bicara yang lain, gitu kan? Kabarnya tim 9 Demokrat meminta 3 nama cawapres dari Partai Golkar itu. Ya nggak bisa dong masa orang lain ngatur kita, ya kan? Benar itu Pak yang diminta 3 cawapres. Oke, saya belum tahu hasil tim. Ya kalau memang ada yang berkoalisi tidak boleh dong orang yang harus take and give lah ya. Harus saling menguntungkan. Kalau mereka menentukan kita bagaimana caranya? Iya kan? Jadi yang harus menentukan Golkar mengajukan nama dan mereka harus menerima gitu. Bukan, artinya kedua belah pihak harus bicara ya. Secara intens mengenai siapa gitu. Tapi tidak boleh ada yang saling mendikte, itu yang penting, ya kan? Sisi Golkar tidak berada di bawah posisi Partai Demokrat. Masih cukup kuat ya? Iya, kita harus equal. Oke. Equal. Kalau kita ciptakan koalisi adalah equal partnership dari dua kekuatan sosial politik yang mempunyai platform dan perjuangan yang sama. Itu sebagai suatu dasar.
Bukan hanya sekedar kita meminta-minta untuk memperoleh posisi wakil presiden atau untuk memperoleh beberapa kursi menteri. Tidak boleh mengemis Bukan gitu hanya ya? sekedar. Pertemuan antara pimpinan Partai Golkar dan PDI Perjuangan digelar di posko pemenangan Partai Golkar, Jalan Ki Mangunsarkoro, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan ini, PDI Perjuangan diwakili oleh Ketua Dewan Pertimbangan Taufik Kemas serta sejumlah pimpinan parpol seperti Pramono Anung, Panda Namaban, Cahyo Kumolo, dan Puan Maharani. Mereka diterima langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Yusuf Kala dan Ketua Dewan Penasehat Surya Paloh. Hadir pula beberapa pengurus partai, diantaranya Sekjen Golkar Sumarsono dan Wasekjen Iskandar Manji. Dalam keterangan persnya, baik JK maupun Taufik Kemas mengatakan pada intinya kedua belah pihak sepakat bekerja sama untuk membangun koalisi. Namun bagaimana bentuk konkretnya masih akan dibahas dalam pertemuan lanjutan yang dijadwalkan besok malam antara JK dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Lebih melanjutkan, meningkatkan pembicaraan ini kepada tataran suatu kesepahaman yang lebih kuat lagi, yang insya Allah kita rencanakan besok malam. Karena malam ini saya didatangi, maka besok malam saya mendatangi Ketua Umum DPP Golkar dan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan bisa berbicara berdua saja, hati ke hati, sampai segala permasalahan bisa diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Pertemuan antara kedua pucuk pimpinan partai menjadi menarik menyusul keputusan Rapimnas khusus Partai Golkar yang mencalonkan Ketua Umumnya Yusuf Kala sebagai capres. Sebab hingga kini, PDIP masih tetap akan mencalonkan Megawati Soekarno Putri sebagai calon presiden yang akan bertarung dalam Pilpres Juli mendatang. Tim Liputan, Metro TV. Hukum pidana, khususnya dalam delik penghinaan atau penodaan suatu agama, akan memberitahukan kepada pengurus daerah ND, penasihat hukum, terdakwa serta replik jaksa penuntut umum dan duplik penasihat hukum suatu atau beberapa golongan penduduk negara Indonesia 30 Juni 1995. Bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dalam hal ini adalah terdakwa, bahwa benar walaupun yang menyatakan orang Jawa, Minangkabau, Dayak, Bali, Madura berdasarkan suku bangsa. Kamu mau pengadilan kau? Kau mau permainkan pengadilan? Hah? Sebenarnya? Nggak ada kau? Pak udah. Saya tidak tahu. Hajat. Kita tengok Hakim Zolim itu. Kita tunggu saja. Tadi mau jadi dokumen. Oke, terima kasih. Sejumlah pelaku kecurangan dalam pemilu legislatif lalu hari ini menerima vonis dari pengadilan. Di kota Serang, Banten, 3 warga desa Kibin divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang 6 bulan penjara. Mereka terbukti menggunakan kartu pemilih orang lain yang diberikan ketua RT di desa mereka untuk memilih salah satu caleg. Sementara pada sidang terpisah, 2 warga desa Lopang, Serang, Banten dituntut dengan pelanggaran yang sama. Kecurangan suami istri ini dilaporkan salah satu caleg Partai Demokrat yang kecewa dengan perolehan suaranya. Dalam persidangan, kedua terdakwa mengaku dibayar Rp30.000 untuk memilih caleg Demokrat tersebut. Akibat pelanggaran ini, mereka divonis 6 bulan penjara.
Seperti halnya di Serang, di Tarakan, Kalimantan Timur, seorang terdakwa bernama Misraem juga terbukti melakukan pencontrengan hingga 2 kali di TPS yang berbeda karena mendapat undangan pemilih ganda. Akibat perbuatannya, majelis hakim menjatuhkan hukuman 6 bulan penjara dan denda 6 juta rupiah atau kurungan selama 1 bulan. Sementara itu di Makassar, Sulawesi Selatan, seorang warga kecamatan Panakukang, Kelurahan Tamamaung bernama Marten dituntut 6 hingga 18 bulan penjara dan denda 9 juta rupiah. Di hadapan hakim dan penuntut umum, Martin mengakui seluruh perbuatannya. Ia mengaku memiliki kartu pemilih ganda dan melakukan pencontrengan di 2 TPS atas suruhan salah seorang caleg. Tim Liputan, Metro TV. Disegel dulu malam ini. Kalau memang seperti yang diuraikan oleh pimpinan tadi. Tetapi kami diminta malam ini juga dasar hukumnya nggak tahu.